Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati setiap saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini dengan cara mensubscribe channel ini saudara, dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, di mana saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu, teguhkan kami melalui firman-Mu, hiburkan kami melalui firman-Mu, dan terangi jalan kami melalui firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk siap ditaburi oleh firman-Mu, dan Kau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Topik tentang bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan di zaman ini, di mana ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah dan persoalan. Masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Kita perlu kekuatan yang melampaui kekuatan kita saudara. Karena kalau kita menghadapinya dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Kalau saudara menghadapi masalah yang sedang saudara pikul dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu. Itu sebabnya kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Allah kita yang berkuasa itu akan menyatakan kuasa dan kekuatannya di dalam kehidupan kita umat-umatnya. Bahkan Allah rindu kita semakin mengenal Dia dengan kita mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara, yang menjadi harapannya adalah biarlah melalui renungan ini saudara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana supaya saudara mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya rindu mendengar kesaksian bahwa saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Dia memberi kekuatan kepada saudara. Silakan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya kesaksian saudara bisa menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Dialah kekuatan kita. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat Mas Firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara saudara. Artinya sedang ada pergumulan hidup, sedang ada masalah hidup, sedang ada kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dia alami, di mana dia sedang dipenjarakan oleh karena Injil. Dan penjara Roma bukan seperti penjara sekarang saudara. Penjara Roma dahulu itu bukan seperti penjara sekarang yang terkadang tidak ada bedanya dengan hotel. Tetapi penjara Roma itu adalah penjara yang paling menakutkan, paling mengerikan. Dan Paulus sedang dipenjara pada waktu itu. Tapi saudara, dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyatakan bahwa dia dapat menanggung penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan itu tidak main-main saudara. Ketika dia menuliskan suratnya dari dalam penjara, bahkan dia bisa menasehati orang-orang yang sedang terlepas bebas.
Dia berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nyata jelas bahwa memang Tuhan memberi kekuatan kepada Paulus dalam penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena dari dalam penjara pun dia bisa menasehati jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita. Itu jelas karena memang dia tetap mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Tetap mengalami sukacita yang Tuhan beri dalam hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan memberi kekuatan baru bagi dia. Saat ini saudara, adakah saudara sedang dihimpit oleh masalah? Adakah saudara yang hidup saudara begitu susah, begitu menderita saudara alami dalam kehidupan saudara? Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, di mana Tuhan memberi kekuatan baru terus di dalam hidupnya, maka dia dapat menanggung segala penderitaan, bahkan dia dapat memberi nasihat. Dia yang sedang menderita, tapi dia sanggup memberi nasihat karena ada kekuatan baru Tuhan beri bagi dia. Hari ini kita pun akan tetap kuat menghadapi apapun dalam hidup kita saudara, karena ada Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kita terus dalam segala situasi, dalam segala keadaan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Ayat Mas kedua tentang Tuhan adalah kekuatan bagi kita adalah Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dalam kesesakan. Artinya saudara, dalam kondisi kesesakan, Allah lah tempat kekuatan kita. Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa sangat terbukti. Artinya bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam segala kesesakan yang kita alami. Itu sungguh-sungguh terbukti. Itu benar-benar terjadi. Itu terlaksana di dalam kehidupan umat Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sedang mengalami beban hidup, persoalan hidup dalam kehidupan saudara, dengar, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana Dia memberi kekuatan kepada saudara saat saudara mengalami kesesakan, dan itu sangat terbukti. Itu sebabnya jadikan Tuhan itu jadi kekuatan bagi saudara. Jadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan bagi saudara, sehingga saudara sanggup, saudara mampu menghadapi dan melewati segala kesesakan dalam kehidupan saudara, karena Tuhan memberi kekuatan. Ayat Mas selanjutnya saudara, tentang Tuhan adalah kekuatan kita, adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, hal yang ditegaskan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 ini adalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan baru bagi umat-umatnya. Dalam segala masalah, dalam segala persoalan yang mereka hadapi, mereka butuh kekuatan baru. Hari ini pun dalam kehidupan kita saudara, kita butuh kekuatan baru. Dan Tuhan akan memberi kekuatan baru kepada umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memberi kekuatan baru, firman-Nya berkata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa saudara? Raja Wali itu akan bisa naik terbang dengan kekuatan sayapnya adalah ketika badai menerpa. Kalau badai datang,
maka Raja Wali akan mulai terbang menghadapi badai itu. Artinya saudara, bahwa dalam badai kehidupan, dalam tantangan kehidupan, dalam persoalan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi seperti Raja Wali yang sanggup mengatasi badai itu. Bahkan dikatakan di sini, hal yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada umumnya, saudara. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sewajarnya dan sangat wajar orang yang berlari menjadi lesu, orang berjalan menjadi lelah. Itu adalah akibat yang sangat wajar. Tapi dalam menjalani kehidupan, jika Tuhan yang menjadi kekuatan kita, ketika Dia memberi kekuatan baru bagi kita, dalam tantangan persoalan yang seharusnya membuat kita lelah, dalam tantangan persoalan yang seharusnya membuat kita lemah, malah di sana kita akan dijadikan seperti Raja Wali yang sanggup naik terbang tinggi mengatasi badai kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu seperti Raja Wali mengatasi badai. Saudara bisa mampu mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara. Dan dikatakan di sana, saudara, untuk kita mengalami kekuatan baru itu, dikatakan kalimat pertama tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Untuk kita mengalami kekuatan baru daripada Tuhan, kita harus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus merindukan Tuhan, menunggu dan menantikan waktu Tuhan. Kita rindu kuasa Tuhan yang bertindak, mujizatnya yang bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya nantikanlah Tuhan, supaya saudara mengalami kekuatan baru. Ayat selanjutnya tentang kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita adalah dari Sakaria pasal 4 ayat 6, di mana di sana dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, firman ini ditegaskan kepada Zerubabel dalam dia memimpin umat-umat Tuhan pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci. Itu satu tanggung jawab yang besar. Dan kenapa Zerubabel terpilih? Karena dia berpotensi. Artinya ada potensi dalam dirinya sebagai pemimpin, ada potensi dalam dirinya untuk memimpin orang Israel. Tetapi firman Allah ditegaskan kepada Zerubabel adalah bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Artinya Zerubabel akan kuat memimpin orang Israel jika dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya. Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Kita akan mampu menghadapi segala tanggung jawab, segala persoalan, segala tantangan dan sebagainya yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan roh Allah. Dan roh Allah yang akan memampukan kita, menguatkan kita. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan mengalami kekuatan baru jika kita dipenuhi oleh roh Allah. Itu sebabnya buka hatimu, biarkan roh Tuhan memenuhi hidupmu, maka engkau akan mengalami kekuatan baru. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Adakah saudara saat ini yang merasa lelah dalam perjalanan hidup saudara? Adakah saudara yang merasa sungguh-sungguh tidak berdaya dalam perjalanan hidup saudara? Dengar, firman Allah menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, di sini hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tahukah saudara, untuk memperoleh kekayaan kita butuh kekuatan.
Kenapa demikian? Karena begitu banyak orang yang diberkati dan setelah kaya hancur-hancuran, saudara. Hidupnya hancur, hidupnya bergelimang dosa, keluarganya hancur. Sebelum dia diberkati, sebelum dia menjadi orang kaya, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu dia diberkati, begitu dia menjadi orang kaya, akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya hancur-hancuran. Itu sebabnya kepada umatnya, Tuhan berkata bahwa dia akan memberi mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hari ini, saya dan saudara butuh kekuatan untuk diberkati, supaya saat kita diberkati, hidup kita tidak menyimpang. Ayat emas terakhir, saudara, tentang kekuatan baru daripada Tuhan adalah dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan untuk ditolong oleh Tuhan, untuk diberi kekuatan oleh Tuhan, firman Allah berkata bahwa aku menolong dia. Dan orang yang ditolong Tuhan akan bersyukur beria-ria kepada Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di sini juga ditegaskan bahwa Tuhanlah kekuatan baru, Tuhanlah kekuatan kita. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat mas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Adakah saat ini saudara mengalami kelemahan karena masalah persoalan dalam kehidupan saudara? Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tuhanlah kekuatanmu. Tuhan kekuatanmu dalam segala situasi yang engkau alami. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap doa yang benar. Biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir kepada saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Lawat mereka, biarlah kekuatan daripada-Mu menjadi bagian mereka, sehingga mereka seperti Raja Wali yang akan naik terbang tinggi sekalipun ada badai yang menerpa. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka mendapat kekuatan baru dalam menjalani hidup, bahkan kekuatan untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba menumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang memanjatkan doa-doa saudara kepada Tuhan? Adakah saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, tapi sampai hari ini saudara belum melihat jawaban doa saudara? Dan apakah saudara masih yakin bahwa Tuhan masih mendengar dan menjawab doa saudara, dan saudara sedang menunggu waktunya? Tahukah saudara bahwa kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya doa-doa kita dijawab, Allah yang kita sembah jauh lebih rindu menjawab doa-doa kita. Dan jika kita rindu doa kita dijawab, dan Allah sendiri rindu menjawab doa-doa kita, maka seharusnya kita mengalami jawaban doa kita. Kita percaya saudara bahwa ke depan kita akan meraih jawaban doa kita. Karena Tuhan rindu menjawab doa kita, kita rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi apakah semua doa akan dijawab oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Bagaimana seharusnya kita menaikkan doa-doa kita supaya doa kita
dijawab oleh Tuhan dan kita meraih jawaban-jawaban dari seruan dan doa kita di hadapan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di video ayat-ayat emas ini, saudara. Saya rindu melalui renungan ini saudara akan mengalami Tuhan menjawab doa-doa saudara. Sehingga ke depan saudara, saya rindu saudara bersaksi di channel ini bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan kemudian saudara mengalami jawaban doa dari Tuhan. Silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya setiap anak-anak Tuhan bisa dikuatkan ketika membaca kesaksian saudara bahwa Tuhan menjawab doa saudara, dan Tuhan juga pasti menjawab doa mereka. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang Tuhan menjawab doa di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Allah itu Allah yang mengabulkan doa, dan seharusnya kita berani percaya bahwa Allah mengabulkan doa kita, sehingga kita berani berdoa, berani bermohon kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia pasti menjawab doa kita. Hari ini saudara, percayalah, naikkan doa saudara, dan kemudian percayalah bahwa Tuhan menjawab doa-doa dan permohonan saudara. Percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menjawab doa kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Tetapi hal yang ditegaskan dalam kalimat berikutnya ialah bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan, dan kita berani percaya bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan, adalah doa yang kita naikkan kepada Dia, doa yang kita panjatkan kepada Dia menurut kehendaknya. Artinya apa yang kita minta itu tidak melanggar kehendak Tuhan. Apa yang kita minta itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, sesuatu yang baik belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak kelihatan baik juga belum tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi masalahnya bukan apa yang menurut pandangan kita baik kepada kita atau tidak baik kepada kita. Masalahnya adalah apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena sekali lagi tidak selalu apa yang kita pikir baik bagi kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kali saudara, saat saya merintis di desa, merintis gereja di desa yang hari ini saya mengembalakan gereja yang saya rintis saudara, tiba waktunya saya rasa bahwa udah waktunya untuk harus dibeli satu pertapakan gereja. Kenapa? Karena sudah banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dan kemudian waktu itu mulailah didoakan di mana posisi gereja yang paling cocok. Lalu kemudian saudara, berdasarkan pemikiran saya memikirkan beberapa lokasi, bahwa kalau di lokasi itu dibuat gereja, maka akan sangat baik dengan pertimbangan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi ketika saya mulai bertanya kepada yang punya tanah, mungkin sekitar ada 3 orang yang punya tanah di lokasi yang saya pikir di situ yang paling baik gereja dibangun. 3-tiganya menolak dan mereka berkata tidak dijual. Waktu itu saya berpikir, Tuhan, bukankah di sana yang terbaik? Lalu kemudian saudara, yang lebih bertentangan dengan pikiran saya, tiba-tiba ada orang yang jual tanah, di mana tanah itu lewat kampung. Artinya kalau kita datang dari kota, tanah yang saya tanya adalah tanah yang pertama ketemu sebelum masuk ke desa tempat saya merintis gereja.
Jadi pikiran saya, maka tanah itu yang terbaik karena gereja duluan orang akan lihat sebelum masuk ke desa. Tapi sekali lagi, ternyata yang jual tanah malah yang bertanya kepada saya adalah tanah yang lewat kampung. Artinya kalau orang datang dari kota ke kampung itu tidak akan melihat gereja ini, karena gereja ini lewat dari kampung itu. Tapi tanah itu yang ditawarkan kepada saya, dan sesuai dengan harga tanah itu yang terjangkau. Saya berpikir, apakah ini kehendak Tuhan? Masa orang yang datang ke kampung ini nanti tidak akan melihat gereja ini karena gereja ini sedikit lewat dari kampung? Tapi akhirnya saudara, tanah ini yang jadi, tanah yang lewat dari kampung. Tetapi hal yang luar biasa adalah proses demi proses, sekalipun tanah ini waktu itu menurut cerita orang kampung tanah yang angker lah, tanah orang yang takut orang datang ke sini lah dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, hari ini tahukah saudara bahwa setelah dibangun gereja di sini, setiap orang yang datang, orang berkata damai sekali tempat ini, enak sekali lokasi ini. Sekalipun lokasi ini sebenarnya dekat jurang saudara, tapi orang-orang berkata kok enak sekali, damai di tempat ini. Sedangkan tempat yang tadinya saya pikir di situ yang terbaik, waktu itu ada peperangan antara desa dengan desa, dan tempat berperang itu adalah di tanah yang saya pikir baik tadi. Seandainya waktu itu sudah terbangun gereja di sana, maka kemungkinan besar gereja ini bisa jadi korban, jadi sasaran. Bukankah luar biasa Tuhan mengatur sesuai dengan kehendaknya? Jadi yang terpenting sebenarnya adalah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita meminta supaya kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau kehendak Tuhan yang jadi, itulah yang terbaik saudara. Jadi berdoalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita pikir bukan itu yang terbaik menurut pikiran kita, tapi kita akan lihat ke depan. Itulah yang terbaik, seperti yang saya alami. Itu sebabnya berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang Tuhan menjawab doa adalah dari Mazmur pasal 91 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lihat jaminan Tuhan saudara, bahwa dia mengabulkan, dia menjawab doa kita. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, kata Tuhan. Dan dia berkata, aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengar saudara, saat kita berdoa kepada Tuhan, seringkali ada proses, tidak langsung semuanya seketika berubah. Karena di sini dikatakan bahwa bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berarti saat doa dinaikkan, kesesakan masih berlangsung. Tapi dalam kesesakan Tuhan menyertai. Sampai pada akhirnya jawaban dari Tuhan itu terwujud menjadi kenyataan. Tuhan meluputkan dan Tuhan memuliakan. Artinya saudara, berdoalah terus. Sekalipun ada proses yang harus saudara lalui, sekalipun ada proses yang harus saudara hadapi, berdoalah terus. Karena Tuhan akan menyertai dalam proses yang saudara hadapi, Tuhan akan menyertai dalam kesesakan yang saudara alami, dan Tuhan akan menjawab seruan dan doa-doa saudara. Jadi hari ini, sekalipun sedang dalam proses saudara, dan sekalipun mungkin proses itu begitu berat saudara alami, tetaplah jalani, tetaplah berdoa, tetap hadapi proses itu sampai akhirnya saudara mendapatkan jawaban doa. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13-14 tentang jawaban doa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, di dalam ayat ini berkali-kali Tuhan menegaskan bahwa apabila kamu meminta dalam namaku, aku melakukannya.
Dan kemudian dikatakan ayat 14 lagi, jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini bahwa doa kita yang kita panjatkan harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus yang berbicara, apabila kamu meminta dalam namaku. Artinya setiap doa kita itu harus jelas bahwa kita menaikkan doa-doa kita di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saudara berdoa tidak beralaskan nama Yesus, maka doa itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena doa yang atas nama Yesuslah yang dijawab oleh Tuhan. Adakah hari ini saudara menaikkan doa-doa saudara? Dan sudahkah saudara menaikkan doa-doa saudara di dalam nama Yesus? Doa yang dinaikkan dalam nama Yesus dijawab oleh Tuhan. Yesus menjamin bahwa doa-doa yang dinaikkan dalam namanya akan dikabulkan. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang ditegaskan di sini adalah doa yang dinaikkan dalam penuh kepercayaan, dengan penuh kepercayaan, maka kita menerimanya. Jadi doa-doa yang kita naikkan itu harus doa yang penuh iman, doa yang penuh kepercayaan. Sudahkah saudara menaikkan doa dengan iman dan kepercayaan? Doa yang dinaikkan dengan iman dan kepercayaan, firman Tuhan menjamin bahwa kita akan menerima doa-doa kita jika kita naikkan dengan penuh kepercayaan. Kalau saudara menaikkan doa-doa saudara dengan penuh kepercayaan, Tuhan pasti menjawab saudara dan saudara menerima jawaban doa. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhan menjawab doa adalah dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Di sana ditegaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ditegaskan tentang jawaban doa di sini saudara bahwa apa saja yang kita minta kita akan menerima. Apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerima jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya kita tinggal dalam Yesus, hidup kita sepenuhnya berjalan dalam Yesus, dan firman-Nya di dalam kita, firman-Nya memenuhi kita, maka firman ini menegaskan bahwa kita akan menerima apa saja yang kita minta, apa saja yang kita kehendaki. Itu sebabnya saudara, bukan hanya doa yang penting, tapi bagaimana saudara hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup dalam perintah Tuhan, firman-Nya hidup dalam saudara. Maka dengan demikian saudara akan menerima jawaban doa saudara. Ayat selanjutnya saudara tentang jawaban doa adalah Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, Yeremia menegaskan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan berkata, Tuhan menjamin, berserulah kepadaku. Maka firman Allah menjamin, aku akan menjawab engkau. Jadi orang yang berseru kepadanya, Tuhan pasti menjawab. Dan kemudian dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saat kita hidup berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata dia menjawab dan dia akan menyatakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saat kita menaikkan doa, maka firman Allah menegaskan kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Karena jika kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, hal itu dinyatakan bagi kita, hal itu diwujudkan bagi kita. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya? Apa yang saudara doakan pasti saudara terima? Tuhan menjawab doa saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, firman Allah menegaskan bahwa saudara pasti akan menerima. Ayat terakhir saudara tentang jawaban doa dari Tuhan adalah dari Mazmur pasal 145 ayat 18. Demikian firman Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kembali Tuhan menegaskan bahwa dia dekat
Artinya dia mendengar, dia menjawab orang-orang yang berseru kepada dia, tetapi orang yang berseru kepada dia dalam kesetiaan. Jadi hal lain yang harus kita tegaskan dan miliki dalam doa-doa kita, saudara. Pastikan kita memilikinya adalah kesetiaan. Artinya setia berdoa. Bukan hanya sekali dua kali berdoa, tapi berdoa dalam kesetiaan. Maka dengan demikian Tuhan dekat dan Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Puji Tuhan, saudara. Kita telah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa. Bahwa Allah pasti menjawab doa kita jika kita berdoa dengan setia, jika kita berdoa dengan penuh iman, jika hidup kita jalani di dalam Tuhan, maka kita akan menerima jawaban doa kita. Pastikan juga doa-doa saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah Tuhan menjawab setiap doa saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa supaya Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Dengan penuh kerinduan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami. Saat ini hamba berseru, jawablah setiap doa anak-anak-Mu ini. Ajar mereka berdoa dalam kesetiaan, ajar mereka berdoa dalam iman, ajar mereka berjalan dalam kehendak Tuhan, dan ajar mereka meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Kami percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menjawab doa anak-anak-Nya. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala kerinduan mereka, doa-doa mereka. Jawablah doa mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan biarlah doa-doa mereka dijawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan merenungkan bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Itu akan kita belajar dari ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan pemeliharaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada saudara yang begitu merindukan dan membutuhkan Tuhan menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu memahami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut, saudara. Yosua 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Yosua, di mana Yosua mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan beberapa hal yang dipahami dan dipercayai oleh Yosua tentang pemeliharaan Tuhan adalah bahwa Tuhan telah menjanjikan pemeliharaan bagi dia. Artinya saudara, bahwa bagi kehidupannya dia percaya Allah telah menetapkan satu pemeliharaan bagi kehidupannya. Allah telah merencanakan satu pemeliharaan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan saya dan saudara hari ini, bahwa jauh sebelum dunia ini pun diciptakan, Allah sudah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi pemeliharaan hidup kita. Dan kemudian Yosua berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Artinya bahwa Yosua percaya Tuhan pasti akan menyatakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya sesuai dengan yang dijanjikannya. Bahkan dia berkata, sekarang aku sudah berumur
tahun. Artinya pemeliharaan Tuhan itu nyata sampai di masa tuanya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan telah merancangkan pemeliharaan dalam hidup saudara, dan Tuhan pasti akan menggenapi pemeliharaannya bahkan sampai masa tua kita, sampai akhir hidup kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 18-19 adalah ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Di dalam kalimat firman Tuhan ini disebut sebagai masa kelaparan. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memelihara umatnya pada masa sulit, pada masa kelaparan. Tuhan memelihara orang-orang yang Dia kasihi pada masa sulit, pada masa kesukaran. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masa sulit, masa sukar. Dengar saudara bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, baik masa sukar, masa senang, yang harus kita miliki adalah di mana firman Tuhan ini tadi berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan? Orang yang pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap takut akan Tuhan, pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap berharap akan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali firman Tuhan menegaskan di sini bahwa Tuhan memelihara umatnya. Yang Tuhan mau dari umatnya adalah bahwa umatnya berserah kepada Dia. Itu sebabnya kalimat ini berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi alasan kita hidup khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa Dialah yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya mari serahkan segala kekhawatiran kita. Mungkin hari ini pun saudara sedang menghadapi satu situasi yang mengkhawatirkan. Ada banyak alasan dalam perjalanan hidup saudara yang membuat saudara khawatir. Tetapi dalam segala kekhawatiran saudara, firman Allah menegaskan, serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Ia akan memelihara saudara. Apapun kondisi saudara, apapun yang membuat saudara khawatir hari ini, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, maka Dia akan memelihara kita. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jika kita serahkan hidup kita, serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, dan kita hidup dalam kebenaran, menjalani hidup sebagai orang benar, maka firman-Nya berkata tidak selama-lamanya dibiarkannya. Dia peduli, Dia memelihara, Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita ketika kita hidup dalam kebenaran dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, saudara. Ayat emas firman Tuhan yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya
akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Dia yang memelihara orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Dikatakan tadi, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup membenci kejahatan. Maka orang tersebut akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan firman-Nya ini menegaskan bahwa akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, dalam perjalanan hidup ini mungkin ada orang-orang yang berniat jahat, mungkin ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita, mungkin ada orang-orang yang iri, dengki dan sebagainya terhadap kita. Mari kita jalani hidup sebagai orang yang benar, saudara, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Ketika kita tetap hidup membenci kejahatan dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan melepaskan, membebaskan kita dari segala niat-niat jahat, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pemeliharaan Tuhan adalah dari Mazmur 116 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saudara, ada satu kondisi yang diungkapkan oleh pemazmur di sini adalah bahwa dia sudah mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena kondisi kehidupan mungkin. Tetapi dalam situasi dia mengalami kelemahan itu, Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan Tuhan memelihara dia dalam segala kesederhanaannya, dalam segala kelemahannya. Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan menyelamatkan dia. Dan dikatakan Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dengar saudara, dalam segala kelemahan saudara, dalam segala kesederhanaan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang adil, yang menyayangi saudara, dan Dia menyelamatkan serta memelihara saudara. Itu sebabnya sekalipun saat ini secara dunia mungkin saudara mengalami keterpurukan, secara ekonomi saudara mengalami keterpurukan, mungkin bisnis saudara mengalami keterpurukan, dengar saudara, Allah memelihara kita sebagai anak-anaknya. Nantikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya, Dia akan menyatakan kuasa-Nya, pemeliharaannya di dalam hidup kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan saudara adalah Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini peristiwa di mana Yusuf dijual ke Mesir, saudara, dan akhirnya dia menjadi perdana menteri ke sana. Dan ketika akhirnya saudara-saudaranya datang dan Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka, saudara-saudaranya ketakutan, saudara. Tetapi waktu itu Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri ketika kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada satu kesadaran Yusuf, saudara, bahwa melalui pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami, itu merupakan proses menuju kepada satu maksud Tuhan, kepada satu rencana Tuhan, di mana akhirnya Tuhan memakai dia untuk pemeliharaan bumi yang kelaparan pada waktu itu, saudara. Jadi hal yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga di sini adalah bahwa jika kita mengalami satu proses, terkadang proses itu sangat menyakitkan. Jangan menyerah, saudara, karena seringkali itu merupakan proses kepada rencana Tuhan untuk Tuhan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita, atau pemeliharaan yang lebih besar melalui kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir, saudara, masih kisah yang sama, yaitu Kejadian 50 ayat 20, ayat emas terakhir tentang pemeliharaan Tuhan.
Demikian firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, sungguh luar biasa pemahaman Yusuf tentang pemeliharaan Tuhan, di mana ketika abang-abangnya mereka-rekakan kejahatan kepada dia, mereka mau membunuh dia, dan akhirnya mereka menjual dia. Semua yang dia alami itu dia sebut sebagai engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi dia sadari bahwa Tuhan telah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan. Untuk apa, saudara? Untuk pemeliharaan. Seringkali, saudara, bahwa dalam hidup ini ada orang-orang yang berniat jahat, ada pengalaman-pengalaman pahit dan sebagainya, ada proses sekali lagi yang mungkin Tuhan izinkan kita alami, tapi untuk menuju kepada sesuatu yang dahsyat dan besar, yaitu pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita dikuatkan iman kita pada saat ini melalui ayat-ayat emas tentang pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, percayalah bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Imani janji-janji firman Tuhan melalui firman-Nya bahwa Dia memelihara kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu mendoakan saudara. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, Tuhan. Video ayat-ayat emas ini tentang pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, setiap anak-anak-Mu merindukan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Dan saat ini, apapun dan siapapun dan bagaimanapun kehidupan anak-anak-Mu, hamba berdoa, dan biarlah saat ini iman mereka dibangkitkan, ya Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka, genapi janji pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka sesuai dengan janji firman-Mu, ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, berkati mereka, pelihara mereka, nyatakan janji pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, nyatakan pemeliharaan-Mu, genapi pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasih, menjamah dan mengubahkan. Saya percaya setiap kita rindu jamahan tangan Tuhan atas hidup kita, jamahan tangan Tuhan atas masalah kita, persoalan kita, penyakit kita dan sebagainya. Karena kalau tangan yang berkuasa dan penuh dengan belas kasih itu menjamah kita, maka apapun situasi, apapun kondisi, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari dengarkan ayat-ayat emas tentang jamahan Tuhan yang menyembuhkan dengan segenap hati saudara, supaya saudara benar-benar diberkati melalui video ini. Dan di akhir video ini saya juga akan berdoa bagi saudara. Kita memohon kepada Tuhan untuk tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan adalah sebagai berikut. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, satu kali seorang kusta datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menjamah dia, supaya Yesus mentahirkan dia. Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap najis. Orang-orang yang kena kusta akan diasingkan dari tengah keluarga, diasingkan dari tengah masyarakat. Dan kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru,
Najis, najis, dan najis. Kenapa saudara? Supaya ketika mereka berselisih misalnya dengan orang lain, orang-orang akan menyingkir, karena penyakit mereka adalah penyakit menular dan penyakit yang najis. Itu sebabnya saudara, waktu itu ada keadaan yang sangat menyedihkan sebenarnya pada orang kusta ini. Tetapi lihat saudara, ketika dia datang kepada Yesus, saat tidak ada yang peduli, saat orang-orang mengasingkan, saat keluarga sudah membuang dia, kemudian dia datang kepada Yesus. Saat dia datang kepada Yesus dalam kenajisannya sebagai seorang kusta, lihat saudara, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, orang kusta yang najis, orang kusta yang dianggap hina itu pun, dengan penyakitnya yang najis itu pun, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah tubuhnya yang sedang kena kusta. Saudara, hari ini tidak ada hidup kita yang terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada hidup kita yang terlalu najis di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia memohon belas kasihan-Nya, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tangannya yang penuh belas kasihan dan berkuasa itu akan menjamah saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara. Jika tangan itu terulur dan menjamah saudara, maka tangan yang berkuasa itu akan menyembuhkan, akan mengubahkan, akan memulihkan. Dan ketahuilah saudara, Dia mau. Ketika orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau," Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dia ulurkan tangannya dan dia jamah orang itu. Dan saat ini juga ketahuilah saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara, Tuhan mau memulihkan saudara. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Tidak ada hidupmu yang terlalu najis di hadapannya ketika engkau datang berserah memohon belas kasihan-Nya. Dia ulurkan tangan, dia jamah setiap saudara. Ayat emas kedua tentang jamahan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, pada waktu itu ada dua orang kusta yang berseru-seru memohon belas kasihan Yesus. Saudara, agak unik juga, kok ada dua orang buta yang bisa sama-sama jalan. Yang saya bayangkan, mungkin saja mereka ini adalah orang yang tidak terlalu dipedulikan lagi, mungkin di tengah keluarga. Sampai akhirnya mereka cari orang yang senasib dengan dia, dan ketemulah orang buta dengan orang buta. Sehingga pada waktu itu saudara, mereka merasa senasib, mereka merasa tidak ada yang mempedulikan, sehingga mereka hidup bersama kedua orang buta ini. Lalu kemudian satu kali mereka mendengar Yesus, mendengar berita tentang Yesus, dan akhirnya mereka datang dan berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan akhirnya saudara, waktu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, kesana pun orang buta ini mengikuti dan masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, Yesus peduli kepada orang buta yang mungkin tidak dipedulikan lagi itu. Itu pun Yesus peduli. Ketika mereka berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan mereka ikut Yesus, akhirnya Yesus berkata, karena Yesus ingin melihat iman mereka, Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya."
Dan saat itu Yesus mengulurkan tangan, menjamah mata mereka, tepat di mana masalah mereka, yaitu pada mata yang buta. Yesus jamah mata itu, Yesus sembuhkan mata itu dan berkata kepada mereka, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari ini pun Yesus mau mengulurkan tangan menjamah saudara. Apapun masalah saudara, tepat pada masalah yang sedang saudara hadapi, tepat pada penyakit yang sedang saudara tanggung, di sana Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah dan mewujudkan apa yang saudara percaya, menyatakan kuasanya sesuai dengan iman saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah kepada Yesus, percayalah Yesus sanggup, percayalah Yesus peduli, percayalah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Yesus berkuasa, tangannya yang berkuasa itu datang untuk menjamah saudara, terulur untuk menjamah saudara, dan apapun yang menjadi masalah penyakit saudara, Tuhan menyembuhkan saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan, jamahan Tuhan yang menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara, masih penyakit yang sama, yaitu kebutaan. Dan kembali di sini juga ada 2 orang buta. Tentu saja 2 orang buta yang lain yang datang kepada Yesus. Dan mereka berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan ketika mereka berseru-seru saudara, mereka ditegur dan disuruh diam karena mereka dianggap membuat ribut saudara. Tetapi makin keras mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu berhentilah Yesus karena ada seruan yang tidak mau berhenti. Mereka terus berseru supaya Yesus mengasihani mereka. Lalu kemudian saudara, Tuhan datang lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Supaya mata kami melihat." Maka ayat 34 dikatakan saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini pun saudara, atas segala masalah kita, ketika kita datang memohon belas kasihannya, "Tuhan, kasihanilah kami," maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, tangannya terulur. Ayat ini berkata, lalu ia menjamah mata mereka. Tangannya terulur untuk menjamah mata yang buta itu. Dan seketika itu juga saudara, mereka melihat, lalu mereka mengikuti Yesus. Saudara, hari ini pun tangan yang sama akan terulur dan menjamah setiap saudara. Ketika saudara datang kepada Dia, memohon belas kasihannya, ketika saudara datang kepada Dia dan tidak bisa berhenti, tidak mau berhenti sebelum Dia menjawab saudara, maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, maka Dia akan menjamah saudara. Itu sebabnya teruslah berseru, mohon belas kasihannya sampai tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu akan menjamah setiap saudara. Kemudian ayat yang terakhir saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan adalah dari Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan.
Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kembali peristiwa tentang seorang buta, saudara, yang datang kepada Yesus memohon pertolongannya, memohon mujizatnya. Dan kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka pada waktu itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu pun menjadi tahir. Saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita amati bagaimana orang kusta itu datang kepada Yesus sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menjamah dia dan menyembuhkan dia, saudara. Kembali saya akan baca ayat 1. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia berlutut dan memohon bantuan Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, katanya, "Kalau engkau mau." Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Kalau engkau mau, bukan dia memaksakan kehendaknya, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Lalu kemudian yang terakhir dia berkata, "Engkau dapat mentahirkan aku." Saya menyebutnya sebagai dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan doa yang benar, dia datang dengan iman yang benar. Maka ayat 41 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hari ini, saudara, datanglah kepada Yesus dengan sikap yang benar, datanglah kepada Yesus dengan permohonan doa yang benar, dan datanglah kepadanya dengan iman yang benar, maka tangannya akan terulur menjamah saudara dan memulihkan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita telah mendengarkan beberapa ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan bahwa tangannya yang penuh belas kasihan itu akan terulur bagimu, dan tangannya yang berkuasa itu akan terulur menyembuhkan, mengubahkan, karena tangan itu berkuasa. Datanglah kepada dia dengan permohonan, datanglah kepada dia dengan iman yang benar, maka mujizat akan dinyatakan melalui tangan dan jamahannya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang tahu apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah tangan-Mu terulur, biarlah tangan-Mu menjamah, biarlah tangan-Mu melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu terulur bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa itu terulur bagi anak-anak-Mu. Dan tangan itu menyembuhkan, tangan itu memulihkan, tangan itu menyatakan mujizat. Saat ini biarlah tangan-Mu terulur menjamah setiap anak-anak-Mu. Jamah tubuh yang sakit Tuhan, jamah segala masalah yang mereka pikul, segala persoalan mereka. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, untuk menyerahkan segala beban, persoalan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa. Sekalipun mungkin
Sekian lama saudara sudah berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapatkan jawaban doa. Tetaplah berdoa. Tuhan Allah kita siap untuk mendengar dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, segala persoalan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba menopang mereka di dalam doa. Bapa yang baik, hamba berdoa khususnya bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan kiranya yang menjadi jawaban atas segala pergumulan sakit penyakit mereka. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara. Lalu taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Tuhan Allah yang menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau kiranya mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau mengerjakan mujizat, Engkau menyembuhkan. Angkat segala beban penyakitnya, sembuhkan dia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah persoalan dalam kehidupan mereka, mungkin ada beban, masalah, beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Angkat segala beban, segala persoalan kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, di tengah bisnis mereka, dalam kehidupan mereka pribadi, Engkau yang menyelesaikan segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa, berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati semuanya ya Tuhan, untuk sama-sama takut Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, sehingga damai Tuhan, sehingga kesejahteraan daripada Tuhan memenuhi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang sedang berbisnis, berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Mereka yang berdagang, mereka yang bertani, mereka yang pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para buruh, para medis, semuanya, apapun bidang pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati anak-anak-Mu yang sudah masuk ke masa pensiun, berkati para pensiunan dalam nama Yesus. Berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran juga, Tuhan yang campur tangan memberi pekerjaan bagi mereka. Berkati semuanya Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, profesi mereka, semuanya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu, yang menjadi permohonan-permohonan mereka di hadapan-Mu, Engkau Allah yang menjawab mereka. Engkau Allah yang menjawab mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan-seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjawab.
doa-doa dan seruan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, saudara segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin.